Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, mancanegara, dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Itu jelas jadi babak belur nanti, nggak karu-karuan ya. Linknya saja kan lebih simpel, linknya di share gitu ya. Oke, aku minum kopi senja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kalian semuanya yang ada dimanapun, dari siapapun, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga Gusti Allah Agung curahkan untuk yang mendoakan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang kita memasuki seri yang ke-11, masih Egeneto ya. Menjadikan Egeneto. Mana ini lap ini, sebentar. Ini kena tinta hitam, akhirnya lapnya sama ikut hitam. Karena kalau nggak dilap begini ya sulit ditulis kalau nggak kering. Oke, Egeneto, bukti Yesus bukan Allah, seri ke-11. Egeneto ya, bukti Yesus bukan Allah ya, seri yang ke-11. Sebetulnya sih kemarin itu ada yang nggak tahu ya, kurang atau tempatnya nggak cukup sehingga tidak ditulis ayatnya. Kita sedang mengkaji 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Fokusnya ke sini. Yang kemarin aku sudah jelaskan secara behind screen-nya, introduction-nya seperti itu. Kenapa Paulus itu menyampaikan suratnya kepada masyarakat atau jemaat di Korintus ya, yang aku bilang berupa syahadat. Jadi syahadat Paulus itu di sini ya, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 ya. Dan kemarin sudah aku jelaskan bagaimana terjadinya geopolitik teologis gitulah ya, bahwa sebuah agama itu akan berhadapan dengan agama-agama yang lain. Dan memang begitu faktanya. Akhirnya saling perlu menentukan identitas. Ketika kekristenan itu dibawa keluar oleh Paulus, dia berhadapan dengan
agama-agama lain yang itu pagan, bahkan super pagan, seperti Yunani, seperti Romawi. Itu bagi mereka melakukan apoteosis atau deifikasi itu hal yang biasa, ya. Biasa mereka apoteosis atau deifikasi, ya, mengalahkan yang bukan Allah. Bagi mereka itu biasa. Bagi Paulus itu justru sebuah kejijikan, karena dia itu Yahudi yang dari Parisi, tahu sendirilah ya. Dia memegang syahadat Shema yang diwujudkan dalam perspektif dia setelah Ulangan 46 oleh Moses dan Markus 12:29 oleh Yesus. Kemudian Paulus di 1 Korintus 8 ayat 6. Ini merupakan tauhid dia. Jadi clear sebetulnya masalah ketuhanan kalau kita taat terhadap Alkitab. Nggak ada yang namanya yang lain-lain, enggak. Semua mereka itu mulai Moses, mulai Yesus sampai Paulus itu Allahnya ya Ehad Tunggal itu, bukan yang lain-lain, ya. Yang jadi masalah ketika kekristenan dibawa keluar oleh Paulus, itu harus berhadapan dengan agama-agama pagan, maka Paulus perlu menentukan sikap, gitu ya. Gue lupa nggak sebut namanya satu persatu, maka gue coba ambil bukunya ya, karena ada buku yang lupa belum saya bawa ke sini, ada di seberang sana. Nanti gue bacakan untuk lu semua karena gue nggak hafal. Ini dia ya. Siapa-siapa saja yang diapotesiskan. Siapa-siapa saja yang dijadikan Allah. Jadi apoteosis atau deifikasi itu mengalahkan yang hakikatnya bukan Allah, ya. Itu merupakan sebuah yang harus ya dihindari secara maksimal, ya. Maksimal artinya ya harus benar-benar, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang 1 Korintus 8:5, khususnya nanti kita 8:5 sampai 6 ya, behind secretnya seperti itu. Sekarang aku mau jelaskan apoteosis yang dilakukan oleh agama-agama pagan ya, yang dimana mereka itu juga punya konsep theos ya. Kalau kita kan monoteis itu sudah jelas itu harga mati ya, gak ada yang namanya negosiasi di situ. Ini aku ndak hafal siapa saja itu ya, karena ada yang nanti dari raja, ada dari orang-orang yang mereka anggap punya jasa, itu juga ada mengalami apoteosis. Bentar, kok nggak ketemu ini ya. Bentar aku carikan di sini. Tadi ada yang terlupakan ya. Belum di mana ini kok. Kadang-kadang gini ya, sebelum disiapkan. Nah, ini. Kultus ya. Kultus yang dilakukan ya. Aku bacakan saja ya ini. Jadi dalam agama-agama pagan ya, kalau di Islam itu juga dia mengalami ketika di Mekah itu berhadapan dengan pagan Arab ya. Di sana ada Lata ya, ada Uzza ya, gitu ya. Kalau ini yang dihadapinya ini dalam konteks penyebaran Kristen yang dilakukan oleh Paulus itu pertama ya. Kultus ini aku baca anunya aja ya, kultus personalnya ya, nggak semuanya ya. Nanti kamu baca sendiri di buku, kalau semuanya ya nggak cukup waktunya. Nah, ini pertama kultus Isis ya. Kultus Isis ini
Mesir ya. Kemudian Serapis ini juga ya berawal dari Mesir ya. Terus ada lagi dewa Mitras ya. Dari situ ini sudah mulai merembet ke ini, ke Persia ini ya. Terus ada lagi sebentar, agak sulit ini bacanya, Asklepius ya. Ini Asklepius ini yang mereka apoteosiskan atau dideifikasikan atau dialahkan, diegenetokan menjadi Allah ya, dijadikan Allah gitulah ya. Kultus Asklepius sudah ya. Ini namanya sulit ngomongnya. Bukan orang sana kita ya. Terus ada Theos Aner atau manusia manusia ilahi itu ya. Ada Apollonius dari Tiana. Ya. Ada lagi pengkultusan yang backgroundnya itu hero atau jagoan ya, pahlawan atau kaisar, itu ada kultus penguasa ya. Ada kultus hero, itu macam-macam itu. Terus seperti contoh ini Alexander Agung ya, mengalami deifikasi. Terus Romulus. Jadi kalau ada orang ke surga itu nggak usah kaget. Kan itu dongeng sejak dulu. Di sini Romulus. Romulus ke surga. Pengangkatan Romulus ke surga. Makanya perlu banyak baca, banyak diskusi sama teman ya, menambah pengetahuan supaya nggak digoblok-gobloki. Dikasih tahu kok nggak percaya. Percaya nggak sama hadisnya Kanjeng Nabi? Aku sih tetap welcome saja ya. Artinya apa yang gue percayain terkait hadis itu boleh jadi lu nggak percaya. Kalau gue percaya hadisnya Kanjeng Nabi bahwa surga itu belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah terbetik dalam hati. Yaitu ya menghantar kita untuk memahami bahwa jannah dalam surat An-Najm itu ada isim zat, bukan isim makna. Artinya apa? Taman, bukan surga. Kapan jannah itu diterjemahkan taman, kapan jannah itu diterjemahkan surga, lihat konteksnya. Kanjeng Nabi sudah bilang kok, nggak ada yang pernah melihat surga karena dia itu belum terbetik dalam hati dan belum pernah dilihat oleh mata. Masih ngotot aja. Mi'raj naik ke surga. Sidratul Muntaha itu pohon bidara. Muntaha itu ujung ya, di pucuk gitulah kira-kira. Kalau otak lu terus Sidratul Muntaha terus ada di awang-awang di langit atau di surga sana, ngawur. Jadi orang bisa naik ke surga itu dongeng, sudah ada. Ini sejak zaman pengangkatan Romulus ke surga. Itu loh. Mau ikut Kanjeng Nabi apa mau ikut dongeng, terserah kamu. Kon goblok dikandani. Ya, Romulus itu kan baca Romulus ke surga ini ya. Jadi bukan cerita baru. Sejak dulu kala dongeng-dongeng itu sudah ada. Yang mereka apoteosiskan naik ke surga. Itu kan sudah bilang. Di perjanjian lama Elisa naik ke surga. Di perjanjian baru Yesus naik ke surga. Nggak mau kalah. Kanjeng Nabi Muhammad naik ke surga. Mi'raj. Kalau Mi'raj seperti yang dipahami oleh publik, oleh mainstream Islam, dia kan tidak menjadi aplikatif. Dan semangat kita untuk membangun peradaban Islam menjadi kendor. Mi'raj itu membangun peradaban. Sehingga Yatsrib itu menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Di sana Mi'raj tangga naik dari bawah. Lama-lama Islam menjadi puncak peradaban. Itu aplikatif dan kita harus ke sana berusaha. Kapan Islam ini kiamat?
Kan gue sering tanya, kapan kita kiamat? Kalau model ngajinya seperti ini aja, hahi huhe ho, ho hihe, kapan mau jadi bisa kita kiamat? Kanjeng Nabi sudah merintis. Kita bisa nggak mengulangi kesuksesan Kanjeng Nabi? Lah kalau kita lolo plonga-plongon doe delahom, kapan bisa kiamat Islam ini? Nggak bisa. Orang memahami apa? Wasaton aja dipahami umat pertengahan. Ngapain di tengah-tengah? Wasaton itu umat penentu. Kita harus jadi penentu. Supaya bisa menegakkan Madinah Al-Munawwarah jilid 2. Gitu loh. Ya itulah eksistensi Mi'raj. Nah, itu aplikatif. Kita bisa mengaplikasikan. Tergantung kita mau belajar, studi enggak. Mau bersatu enggak. Supaya kita tidak ditentukan. Tapi menentukan. Bukan umat pertengahan. Umat wasaton itu umat yang menentukan. Kita disuruh oleh Gusti Allah, kamu jadi umat yang menentukan. Masalahnya kita sudah dicekoki terjemahan yang salah supaya kita meleset dari tujuan Al-Quran. Menjadi umat pertengahan. Repot deh dijelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain juga. Ya, jadi itu tadi ya cerita ada orang naik ke surga itu lagu lama itu ya, sejak zaman siapa ini, zaman Romulus dia ke surga ya. Oke, terus kaisar-kaisar Romawi Julius Kaisar itu ya, itu mengalami deifikasi atau apoteosis. Gue nggak baca ceritanya lah ya, yang penting kalian tahu aja itu dulu, nanti kalau mau cari ya referensinya dibelilah. Aku kira itu cukup ya. Sebentar, ada Hercules, gue lupa di mana kesasarannya Hercules itu. Ya. Divisi Alexander Agung sudah ya. Kultus penguasa ya, siapa yang berkuasa ya. Itu sudah. Kultus hero, pahlawan ya. Sudah. Gue kira cukup lah ya. Jadi intinya ada dulu tindakan orang melakukan apoteosis atau deifikasi. Itu yang Kanjeng Nabi tidak mau. Ketika sahabat pulang dari Syam, tiba-tiba disujudin, itu tidak mau Kanjeng Nabi. Karena takutnya dikhawatirkan menjadi kultus, ujung-ujungnya apoteosis atau deifikasi. Bukan itu ayat menunjukkan istri harus taat pada suami ya, repot. Oke. Dari itu semua, ya, apa yang aku bacakan tadi, dalam kekristenan yang diusung Paulus, menolak yang namanya apoteosis deifikasi. Nggak ada ceritanya. Maka dia meneguhkan lewat surat kirimannya, ya, yang akan kita diskusikan di 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, intinya Paulus ya menolak apa yang namanya apoteosis atau deifikasi. Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Nggak ada manusia menjadi Allah, Allah menjadi manusia, nggak ada ceritanya. Gitu. Ya. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semua. Dari siapa ini? Dari saudara Kristen kita, Grace Kalawanti-wanti. Ini saudara Kristen kita ya, ini dari kafir Kristen ini. Nah, semoga betah ya ikut gabung di sini. Apa komentar dari saudara kafir Kristen kita? Ini saudari ini ya, Grace itu ya. Grace Kalawanti. Kalau salah mohon dikonfirmasi ya, juga asalnya dari mana nggak disebutkan gitu ya. Mungkin nanti bisa disebutkan. Dan kalau betah ngaji di sini ya, kerasan monggo. Di sini modelnya blak-blakan. Koboyan ya. Tapi hohihe nggak laku di sini. Jadi otak benar-benar disiapkan. Oke, begini kata Grace ya. Membaca sumber siapa Yesus di Alkitab. Tidak bisa mencomot sepotong-potong ayat, tapi bacalah dan pahami seluruh ayat di dalamnya. Maka engkau paham dan tahu siapakah Yesus itu sesungguhnya.
gue sering ya mendapatkan sanggahan seperti ini, termasuk waktu gue debat sama teman-teman Kristen yang itu Pendeta Ferdinand itu ya, bersama 3 sahabatnya itu dosen-dosen sekolah teologi di Bandung itu ya, ketua Bamak Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat itu juga begini ya, seperti apa yang dilakukan oleh Grace Kalawanti itu, membaca sumber siapa Yesus di Alkitab, tidak bisa mencomot sepotong-potong ayat, tapi bacalah dan pahami seluruh ayat di dalamnya, maka engkau akan paham, tahu siapakah Yesus itu sesungguhnya. Menurut Grace, mereka yang aku sebut Kristen Tauhid, yang aku sebut Saksi Yehova, yang aku sebut Mormon, itu berarti menurutmu itu mereka mencomot-comot sepotong-sepotong ayat gitu, terus tidak memahami seluruh ayat di dalamnya gitu? Apa begitu? Nanti kalau ke aku kan resistensinya tinggi karena aku Islam. Ya. Maka aku hadirkan sebagai komparasi teman-teman yang sama-sama Kristen lah kalian. Ya. Itu tadi dari Kristen yang tauhid ya. Ada Kristen tauhid atau Unitarian. Ada Kristen yang Saksi Yehova itu ya, tapi kadang-kadang Saksi Yehova nggak mau disebut Kristen. Ada nanti Mormon, itu kan mereka memandang Yesus beda dengan yang lain. Begitu juga nanti ada Kristen Oneness, memandang Yesus juga beda. Nah, terus apakah mereka ketika mereka itu berbeda cara pandangnya tentang who is Yesus, seperti yang sampean baca ini, membaca sumber siapa Yesus di Alkitab ini, tidak bisa mencomot sepotong-sepotong ayat, ya, tapi bacalah, pahamilah seluruh ayat di dalamnya. Ya, berarti mereka itu mencomot sepotong-potong ayat begitu. Ya, mereka tidak membaca dan tidak memahami seluruh ayat di dalamnya gitu. Ya. Ini, ya. Mereka tidak paham gitu. Kan terlalu naif kalau ngomong gitu. Ya, terlalu naif. Nggak boleh begitu, Grace. Jangan menganggap bahwa Kristen-Kristen mereka itu yang tauhid, yang YHWH, yang Mormon, belum lagi yang Oneness, tidak baca ya sumber siapa Yesus di Alkitab ya, tidak seperti yang kamu bilang ya, mencomot sepotong-sepotong ya, terus tidak membacanya, tidak memahami seluruh ayat di dalamnya gitu ya. Jangan begitu. Yang jelas cara pandangmu tentang siapa Yesus berbeda. Dan mereka bukan tidak baca itu ayat. Sekarang kamu hadirkan saja lah ya. Ya, supaya paham itu ayat mana sampai mana dibaca. Gitu aja. Ayat mana sampai mana di surat apa nanti supaya paham siapa Yesus itu. Nanti kamu ajukan kepada teman-teman Kristen yang tauhid sama Kristen Mormon. Coba kamu ajukan. Kamu harus baca siapa Yesus itu dari surat ini, ayat ini sampai surat ini, ayat ini. Gitu loh, ya. Atau gue balik lah. Kalau menurut lu Yesus itu Allah itu lu dari mana? Meskipun lu nggak tulis, tapi gue membaca behind screen-nya, bagi lu itu Yesus itu Allah. Itu dari ayat yang mana gitu loh, kok kamu bisa bisa menerima Yesus itu Allah? Itu dari ayat yang mana? Jadi yang aku bilang tadi ya, bagi aku sih ya, mungkin bagi teman-teman ini tidak terbiasa ya. Bagi aku yang sudah berkecimpung sekian lama dalam dunia diskusi, argumentasi seperti ini argumentasi lama. Ya. Begitulah cara berapologi. Dan itu tidak mendasar, tidak akademis. Yang akademis itu dibalik seperti tadi, supaya nggak sepotong-sepotong, supaya mengenal Yesus sungguhan, supaya aku bisa mengenal Yesus seperti bagaimana engkau mengenal, itu ayat mana aja yang harus dibaca, sampai mana dimulainya, dan di mana di akhirnya, ayatnya ayat apa, surat apa, coba kamu deskripsikan.
Ya. Nanti diskusikan sama dengan teman Kristenmu, jangan dengan aku. Kok dengan aku jelas lewat, karena gue kan Islam. Artinya yang sama-sama Kristen nggak mungkin lah dia nggak baca Alkitab. Nanti kalau gue kan kurang serem gitu loh. Karena gue Islam, lu bisa aja ngomong, oh itu baca Alkitabnya nggak tuntas gitu. Nah ini yang gue kasih, itu yang Kristen itu. Masa sih mereka nggak tuntas? Jadi maksud gue, ya, hal-hal seperti ini sudah, kalau bagi gue ya, bagi yang newcomer mungkin mereka asik, tapi bagi gue ini nggak laku. Argumentasi seperti ini sampah, nggak laku. Sorry, gue bukan menyerang lu balik, enggak, gue sungguh mengatakan, karena gue bermain di dunia diskusi lintas iman tuh bukan kemarin sore, ya, maka terlalu jamak komentar-komentar seperti dan itu sampah bagi gue. Kalau memang lu merasa benar supaya Yesus yang gue pahami seperti yang lu paham, itu tunjukkan aja ayatnya mana. Nanti kita baca bareng-bareng. Apakah gue terus bisa mengatakan Yesus itu Allah gitu? Lah gue ini baca semua loh. Ini gue baca semua. Ambil acak ya, mesti ada warna merah. Ini acak ya. Nah itu ada yang garis-garis merah. Ya, ada garis. Gue tutup lagi ya. Acak lagi ini ya. Nah itu ada yang merah. Artinya gue tandain. Artinya gue bener-bener belajar. Ini gue acak lagi ya. Nah itu, ini ada yang merah-merah. Artinya bagian-bagian yang penting itu gue kasih merah. Acak lagi ya supaya lu puas. Nah ini tambah banyak merahnya. Ya, artinya gue belajar dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah gue telan. Terus lu mau pakai argumentasi seperti ini, kan ya nggak match gitu ya. Jadi saran aku ya, memang cara pandang kita terhadap siapa Yesus, meskipun kita sama-sama membaca Alkitab, itu beda. Karena aku tunduk terhadap Alkitab, kamu sudah tunduk terhadap dogma, baru baca Alkitab. Jadi jangan ngomong comot-comot ayat, sepotong-sepotong, tidak paham seluruh ayat di dalamnya. Tidak begitu, ya. Sudah kita akui saja, kita baca kitab yang sama tapi ujungnya beda. Aku menganggap Yesus itu sesuai dengan anggapanku yang didasari pengetahuanku atas Alkitab. Dia adalah nabi, dia adalah rasul yang dimuliakan oleh Allah dan dia bukan Allah. Nah, kamu Allah, ya itu terserah kamu. Karena apa? Karena kamu sudah didogma. Coba anak-anak itu ya, anak-anak sekolah minggu jangan didogma dulu. Dia suruh baca Alkitab sampai selesai. Dia disterilkan dari pengaruh dogma. Terus tanya ini Yesus itu Allah atau manusia? Gitu. Mesti dia jawab manusia. Ya, jadi daripada begini coba cari argumentasi yang baru dan mungkin itu juga aku kan mau juga belajar kepada siapapun. Bisa jadi aku belajar sama kamu. Oh ternyata di ayat ini itu Yesus itu Allah. Gitu. Ya. Jadi coba cari yang baru gitu. Itu Chris komentar dari aku ya. Semoga kamu bisa memahaminya. Oke, kemudian Kang Nurkolis alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional untuk saudaraku Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Kemudian Soleh kita Gispati alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Salam Isra juga untukmu ya yang ada di Palu, juga untuk semua saudaraku di sana. Di Taku-Taku assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus betik nyimak Gus. Salam Isra sehat semuanya nggih. Matur nuwun. Doa yang sama untukmu dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Sahran Gipari ya. Arabica cenderung lebih berasa asam dan buah-buahan Gus. Sedangkan Robusta cenderung terasa lebih tawar dan pahit. Oke, terima kasih sudah dikasih informasi. Begitu juga informasi dari Kang Junaidi ya. Ini juga masukan
untuk kalian semua supaya tahu ya bahwa aku itu suka yang ringan, yaitu yang Arabica ya, jadi cenderung asam ya. Kalau yang Robusta itu ndak kuat aku, pahit sekali ya. Jadi kalau beli kopi itu yang Arabica. Nah, ya terima kasih Kang Sahran Gipari ya. Dan juga Kang Yudi yang telah menginformasikan ya. Kemudian soleha kita divine. Betul bahasanya divine ya. Divine peminim. Bismillah, alhamdulillah. Mohon izin menimba ilmunya. Monggo ya. Sudah jelas ya kemarin divine aku ingatkan. 1+1+1 sama dengan 1 itu bukan Alkitabiah, itu dogma. Ya. Itu dogma mereka. Nanti kan ujung-ujungnya kalau sudah mepet ya, terpojok, tidak ada jalan keluar atau no way out, maka lahirlah apa yang disebut dengan pendeta. Aku minimal sudah mendengar 2 pendeta mengatakan Tritunggal itu tidak menjelaskan tentang keberapaan Allah, tapi tentang kebagaimanaan Allah. Gitu nanti ya. Oke, divine ya, matur nuwun, terima kasih. Kang Irfan, belero, sesuatu yang keluar dari jalurnya semula. Mantap ya. Ojo belero ya. Jika suara menjadi suara yang falas keluar dari harmoni nada semula ya. Jika pandangan mata menjadi kabur tidak sejelas semula. Jika berjalan menjadi jalan yang terseok atau menyimpang dari jalur semula. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar yang banyak membantu ya mendeskripsikan, menerjemahkan ya idiom-idiom Jawa ya. Terima kasih. Salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di sana. Kemudian Kang Hermana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir siap nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung. Kemudian Bandung lagi, soleha kita Rahani ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Bandung hadir. Oke, atur nuhun atas berapa ini? 2 merah hatinya. Kita lanjutkan ini Pak Lurah kita ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra semuanya. Bapak yang ada di Deli Serdang, salam Isra untuk yang di sana. Oke. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya. Kemudian Kang Sahran menyimak begitu tayang. Komentar pertama, Bandung kembali dingin setelah sering diguyur hujan. Mantap. Nah, ini penjelasannya bareng lagi ini ya. Kang Yudi, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kalau suka cita rasa yang pahit dan kuat, JM bisa pilih kopi Robusta. Enggak lah, gue enggak sanggup yang itu ya. Namun kalau JM lebih suka cita rasa yang ringan dan enggak terlalu pahit, sedikit ada asamnya, bisa pilih yang Arabica. Oke deh, gue pilih yang ini, ya, Arabica ya, yang ada asamnya itu. Salam Isra, Ipok adalah logistik yang harus dipenuhi agar logika nggak mampet. Mantap. Salam Isra juga untuk semuanya yang ada di sana. Oke, sudah aku bacakan semuanya ya. Untuk laiku Heber si Hombing aku nggak bacakan ya, karena komentarnya dari itu ke itu aja ya. Kopas sana, kopas ini, jadi nggak lah ya. Coba cari sesuatu yang baru yang itu bisa mencerahkan ya. Kalau yang bolak-balik itu aja ya. Ya nanti jawabannya itu saja ya. Oke. Kita sekarang masuk ke topik ya. Sebentar, ini dayanya habis ini. Ya. Minta dicas dia. Bentar ya, gue cas dulu. Oh, nggak bisa. Oke. Sekarang aku jelaskan kepada kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kalau ada di hard
hard copy ya, tapi kalau terpaksa nggak ada ya nggak apa-apa di Androidnya. 1 Korintus 8:6. Kalau kemarin kan latar belakangnya sudah ya, dan tadi sedikit aku jelaskan. 1 Korintus 8:6 ya. Jadi begini ya, ini sebetulnya awal mulanya itu tentang persembahan. Jadi di perikopnya itu tentang persembahan berhala gitu ya. Jadi gini nanti masih ada juga yang ngomong asal comot ayat, comot mbahmu ya apa. Sini baca beneran dibilang comot-comot. Ini ya. Dari sini ya. Oke, tentang persembahan berhala. Begini. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu atau pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makanan, nah hati-hati ini, mulai masuk ini ya. Tentang hal makanan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini ya, kita stres emosinya di sini ya, bukan masalah persembahan tadi enggak ya. Ya, aku ulangi. Ya, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah selain dari Allah yang Esa. Kurang jelas ya apa? Esa, tunggal, bukan tritunggal. Itu di 1 Korintus 8:4 ya. Mulai yang di sini ya, mulai yang ayat keempat, Esa. Tunggal, bukan tritunggal. Jadi tidak ada Allah, ya, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa itu. Di sini Allah yang Esa ya. Ya, berarti Esa dia di ayat 4-nya ya. Kemudian di ayat 5, sebab sungguh ada yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian itu. Jadi artinya Paulus tidak menafikan memang banyak Allah, memang banyak Tuhan, ya. Itu maksudnya dia merujuk kepada agama-agama di luar dari kekristenan yang dia usung, yaitu yang pagan tadi yang gue jelaskan tadi dan kemarin itu. Bagi mereka memang banyak Allah, banyak Tuhan, gitu loh. Gimana, paham nggak di sini ya? Makanya kemarin gue stressing point kan di behind screen-nya, introduction-nya, supaya bisa dipahami dan bisa gampang menerima penjelasanku. Jadi gini, aku ulangi. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi Allah yang ada yang Esa itu, bukan ada Allah-Allah lain, bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Yesus panggilnya apa? Bapa. Tapi itu nantilah ya. Kita kesini dulu. Ya. Oke. Kemudian ya, sebab sungguh ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Itu dia tidak merujuk bahwa inilah agama yang gue sampaikan banyak Allah banyak Tuhan, enggak begitu. Dia mengakui yang di luar dia, di luar kekristenan. Sama dengan kita menolak pluralisme. Ya. Kita kan menolak, tapi pluralitas kita menerima. Artinya di luar Islam itu banyak plural agama-agama lain. Sebagai pluralitas kita terima, tapi sebagai pluralisme kita tidak mengakui. Pluralitas itu eksistensinya memang ada, kan nggak bisa kita nafikan. Memang ada kan agama-agama di luar Islam.
Itu sebagai pluralitas. Tapi sebagai isme, pluralisme kita tolak. Jadi kita tidak menerima semua agama itu sama. Ya beda dong. Gitu loh. Begitu juga Paulus. Yang Paulus katakan itu yang di luar ajaran dia memang banyak Allah dan banyak Tuhan. Itu yang di ayat yang kelima, ya. Ya, bagi pagan itu banyak Allah, ya, banyak Tuhan. Kita stressing point yang ke sini. Apa yang ayat ke-6 sampaikan? Ya. Ya. Kan bagi mereka bagi mereka begitu, artinya di luar ajaran yang dibawakan oleh Paulus. Nah, sekarang ini ayat ke-6-nya. Namun bagi kita, jelas kan? Bagi mereka banyak Allah, banyak Tuhan, ya terserah. Namun bagi kita, artinya ya merujuk ke ajarannya Paulus, dia nyebut bagi kita, ya. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, ini kacau lagi. Olehnya itu nanti kacau lagi. Melaluinya atau olehnya? Ya, sudah aku jelaskan toh. Kita membahas Yohanes 1 pasal berapa? 3 kalau nggak salah itu. Ya. Tentang Dia itu harus diterjemahkan apa? Coba kamu tanya kepada orang-orang yang menguasai bahasa Yunani. Dia itu artinya apa? Oleh atau melalui, ya. Tapi itu nggak kita bahas di sini, ya, sudah kita bahas. Kita langsung fokus ke sini saja, ya. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi sudah jelas, ya. Sama-sama satu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allahnya satu, ya, yaitu Bapa. Jadi yang dipanggil Yesus Bapa itu ya Allah itu, ya. Nih, satu ini, ya. Terus dan daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, ya. Satu. Ya. Yang di sini yang disebut bala Bapa nggak pakai K, ya. Yang di sini yang disebut Yesus Kristus. Klop sudah. Ini yang disebut oleh apa namanya? Yang disebut oleh aku kemarin syahadat si Paulus tuh ini masih mau bantah. Bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Inilah yang mengutus, ini utusan. Ini sangat bagus sekali kalau dikomparasi dengan Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal, itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah kau utus. Sama dengan ini. Allahnya satu, yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Tuhannya juga satu, ya. Jadi tidak ada Allah. Masalahnya di sini berkali-kali kalian ribut antara kata Allah dan Tuhan. Yang aku sudah jelaskan berkali-kali juga, maka aku nggak usah jelaskan lagi, ya. Kemarin kan sudah. Loh, itu kan Allah, loh kok Tuhan itu. Makanya ingat, ya, bahasa itu penting untuk memahami duduk permasalahan yang ada. Nah, di sini nggak ada lagi posisi tawar bahwa Yesus tidak pernah melakukan egeneto.
Paulus tidak pernah melakukan egeneto untuk Yesus sehingga dia menjadi Allah. Yang Paulus egenetokan itu Yesus menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Ya, clear di sini. Masih ada lagi komentar. Oh, itu bacanya kurang lengkap, dipotong-potong, masih ada. Apa akan begitu lagi? Ya, sudah jelas ya. Aku ulangi. Bagi mereka, maksudnya yang di luar dari kekristenan, memang banyak Allah. Bagi mereka, memang banyak Tuhan. Bagi kita, kata Paulus, nih. Bagi kita bagaimana? Satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Di mana bentuk di sini dikatakan bahwa egeneto Paulus untuk Yesus menjadi Allah? Mana? Buktikan. Ini ayatnya sudah aku nukil. Buktikan kalau Yesus pernah melakukan egeneto. Kalau Paulus pernah melakukan egeneto untuk Yesus sehingga dia menjadi Allah. Buktikan. Nah, ayo mana buktikan? Nanti katanya komentar lagi bacanya dipotong-potong. Ayatnya kurang panjang. Tidak memahami. Yang nggak paham itu sebetulnya siapa? Alkitab mengatakan begini. Ya. Jadi sudah jelas. Ya, ini adalah syahadat sema yang dibangun oleh Paulus. Jadi ketika Paulus memasarkan Kristen, dia harus punya konsep Tuhan. Karena agama-agama lain juga punya konsep Tuhannya sendiri-sendiri. Paulus nggak mau terjadi pencemaran terhadap jemaatnya, dikasihlah ini surat. Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Masih kurang jelas. Masih seperti Grace tadi. Oh, bacanya kurang lengkap. Bacanya dipotong-potong. Gue sudah baca semua ayat kok. Masih dikatakan dipotong lagi. Ya. Oke. Aku kira cukup itu ya. Aku nggak tahu ini apa kita tutup atau enggak. Egeneto kita biarkan dulu lah ya. Mungkin nanti ada lagi ya, kita juga nggak tahu perkembangan yang masuk dari komen-komen kalian, karena dari tadi di sini sinyalnya lagi bermasalah, jadi aku nggak bisa kontrol ya. Untuk 1 Korintus 8 aku kira sudah cukup di sini lah ya. Jadi itu ya, supaya jamaatnya si Paulus itu dia pede. Pagan-pagan lain punya konsep teos, gue juga punya. Dan gue tidak pagan seperti lu. Bagi gue ya Allah itu satu. Ya. Bagi lu banyak Allah itu urusan lu. Bagi gue Tuhan itu satu. Bagi lu banyak Tuhan itu urusan lu, bukan urusan gue. Yang jelas kita beda. Itu bekal yang diberikan oleh Paulus, sehingga ketika jamaahnya itu di lapangan ketemu para pagan-pagan yang juga punya konsep teos, itu clear. Gitu loh ya. Sampai di sini masih ada yang mau ngomong Yesus itu Tritunggal. Yesus itu Waneses. Oke, ini dulu yang bisa aku sampaikan ya. Gue masih belum tahu apakah ini ditutup atau enggak, biar terbuka aja dulu ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Ya, besok kita mengkaji apa ya, hal yang lain ya. Aku kira ini egeneto ini sudah cukup ya, menjadi itu sudah cukup. Maka kita akan lanjutkan ya yang lainnya sebagai langkah maju kita dalam kajian-kajian kita. Di sini sinyalnya belum juga pulih, jadi aku ndak bisa lihat ya apa saja yang sudah kita kaji dan akan kita lanjutkan. Oke, sampai di sini dulu ya.
Nah, ini sepertinya. Jadi sinyalnya itu datang pergi, datang pergi. Inilah ya romantika pakai wifi satu RT satu RW dipakai bareng, jadinya gini. Ya mampunya bayar yang murahan ya harus menerima seperti ini ya. Itu aja dulu ya. Sehingga kita selesaikan sampai di sini. Nanti kita lihat perkembangannya. Aku nggak bisa baca komen yang lalu-lalu juga ya. Sinyalnya belum kembali normal. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam sebuah keasikan tersendiri ya. Jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu juga ya. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, mereka tetap saudara kita. Semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang barokah ya. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji di sini dalam kebersamaan kita. Ya, matur numbah nuwun ya. Salam Isra, Islam nasional. Ingat ya, di sini intinya Paulus tidak pernah mengegeneto Yesus menjadi Allah. Yang Paulus lakukan adalah mengegeneto Yesus menjadi Tuhan. Meskipun nanti itu debatable sama kitab Yohanes yang kemarin, itu urusan lain ya. Tapi yang jelas kalau Paulus mengegeneto Yesus sebagai Tuhan, ya kita bilang iya ada memang. Tapi kalau sebagai Allah, nui ya. Oke, matur numbah nuwun ya. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.